Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semuanya. Amin. Saudara, saya ingin memberikan sebuah sharing singkat terambil dari Mazmur 27 ayat 11. Mazmur 27 ayat 11. Daud di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan dikepung oleh musuh, Daud berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Allahku. Dia berdoa, tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab apa? Seteruku. Saudara, kita tahu kisah Daud, perjalanan Daud yang luar biasa, spektakuler. Daud adalah seorang tokoh, hamba Tuhan yang diurapi. Tidak ada kamus kalah dalam perang. Tetapi Daud, dia memenangi setiap peperangan. Dengan kemenangan yang gila gemilang. Daud berkata, bukan aku yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang demi aku. Tuhan yang mengalahkan musuhku seperti air yang menerobos. Saudara, Daud memilih sebuah pilihan dalam hidupnya. Dalam keadaan terjepit oleh musuh, dia mencari Tuhan. Dia minta sebuah Tuhan tunjukkan dia jalan. Hendak ke kiri atau ke kanan. Hendak aku maju berperang, aku harus berdiam diri. Saudari kasih Tuhan, demikian sebuah pelajaran harus saudara dan saya pelajari. Kemenangan, kebenaran, kemuliaan Tuhan sediakan buat kita. Tergantung respon hati kita. Saudara, sebuah kisah di Rut. Kita tahu bahwa ada namanya Orpa dan Rut. Suami mereka masing-masing sudah mati. Mertuanya Naomi katakan di dalam firman Tuhan, Naomi berkata di Rut 1 ayat 11-13, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki. Maka menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, Rut telah pulang iparmu Orpa ke bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Apa yang respon hati dari Rut, dia katakan, janganlah minta saya berpulang. Dimanapun engkau berada, aku tetap akan menyertai engkau. Dimanapun engkau dikubur mati, disitulah aku akan mati. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Keputusan, pilihan, ketetapan yang diambil oleh Rut. Kita tahu perjalanan hidup Rut yang luar biasa. Dia dapat suami namanya Boas, seorang konglomerat pada waktu itu yang menjadi suaminya. Dia punya anak, punya Boas, punya anak Isai. Isai kita tahu itu adalah ayah daripada Daud, dan turunannya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebuah pilihan bagaimana Rut bisa memilih dengan tepat. Satu, Rut mengenal siapa Naomi. Dia melihat Naomi berdoa. Dia kenal siapa Allahnya Naomi. Saudari kasih Tuhan, pilihlah sebuah jalan yang tepat. Pemilihan ketetapan kita menentukan masa depanmu akan jadi orang sebagaimana sesuai iman kita. Mau jadi besar, berdoalah kepada Tuhan El Shaddai, Tuhan yang besar. Kenali Tuhan Allah kita. Kenali rencananya. Kenali pribadinya. Jangan salah memilih. Orpa memilih sebuah pilihan. Alkitab tidak mencatat lagi. Alkitab menghapus namanya. Kembali ke bangsa Moab. Bangsa yang dikutukin. Tapi sekalipun Rut adalah bangsa Moab. Bangsa yang takdirnya, destininya binasa. Tapi dia taruh di dalam Tuhan. Bencana yang retak, bencana yang rusak di dalam tangan pecunang. Dia menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. Hari ini mari ambil sebuah sikap, respon hati,
ambil sebuah keputusan, sekali Yesus, jangan kita beralih yang lain, tetap Yesus. Bersandar kepada Tuhan, yakin hidup kita, bahwa hidup kita adalah dalam rancangan Tuhan. Dia penjunan kita tanah liat. Dalam setiap kehidupan kita, ikutin jalan, ikutin firman Tuhan, jadi pelaku firman dengan kuat. Amin saudara, saya berdoa, saudara semua bersama saya memilih jalan yang tetap, jalan yang tepat, jalan yang benar, mengikuti Tuhan untuk destiny yang besar Tuhan percaya dalam hidup kita. Amin, 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 amin.